Ketika suami bunda sudah bilang bahwa dia berhenti selingkuh dan ingin taubat, jangan sampai keluar pertanyaan berikut ini dari mulut bunda ya. Bahaya bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, apa yang bunda rasakan ketika suami bunda yang selama ini tega selingkuh tiba-tiba datang ke bunda dan minta maaf atas semua perbuatannya selama ini? Pastinya bunda merasa plong dan bahagia ya bun. Gak kebayang gimana senangnya hati bunda saat itu. Tapi di sisi lain, setelah suami taubat selingkuh, tidak jarang di benak kita itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang penuh keraguan. Dia beneran udah taubat gak sih? Aduh, jangan-jangan dia masih menjalani hubungan diam-diam sama wanita itu. Nah, saran saya, seragu apapun bunda dengan suami, jangan sampai bunda mengajukan beberapa pertanyaan ini ke suami. Yang pertama, kamu udah ngapain aja sama dia? Udah jalan kemana aja? Pernah nginep bareng di mana sih sama dia? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang ada kaitannya dengan apapun yang pernah dilakukan suami dengan pelakor. Nah, mengapa? Oke, alasan yang pertama bun, tidak ada perlunya bunda mengetahui apa yang pernah dilakukan suami dengan si pelakor. Ya itu tidak akan membuat bunda dan suami makin harmonis. Yang ada justru bikin bunda makin sakit hati, bikin suasana memanas lagi, dan membuat hubungan bunda dan suami malah renggang lagi. Nah, lalu alasan yang kedua. Nah, ketika bunda menanyakan hal semacam ini, suami justru akan merasa tidak nyaman. Dia merasa taubatnya itu tidak dihargai, tidak mendapatkan sambutan yang positif, dan ya semua usahanya untuk memperbaiki diri akan terasa sia-sia. Dan ya kalau niat taubatnya belum cukup kuat, maka dia akan rawan untuk kumat selingkuh lagi. Ya bukan karena niat selingkuh ya, tapi karena merasa tidak mendapatkan sambutan positif dari istrinya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua ya, yang jangan sampai diucapkan istri ya bun, adalah apa yang ada di pikiran kamu waktu itu? Kamu kok bisa ya setega itu pas lagi selingkuh? Ya, saya tahu bun, ini adalah ungkapan hati yang terdalam dari seorang istri yang tersakiti. Ya, itu wajar kalau bunda punya pemikiran semacam ini. Tapi ketika pertanyaan ini bunda wujudkan dan lahirkan ke suami, sebagai laki-laki dia akan merasa dirinya dipertanyakan dan dijudge alias dihakimi. Nah, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, ketika suami benar-benar menunjukkan penyesalannya dan keinginannya untuk taubat selingkuh dan sudah ada tanda nyata dari perilakunya, akan lebih bijak buat kita para istri untuk menutup semua lembaran lama dan membuka lembaran yang baru. Nah, ketika bunda merasa ragu, maka akan lebih baik bila bunda dan suami itu membuat kesepakatan tertulis yang sifatnya itu formal, legal dan mengikat, yang berisi ancaman tertentu yang menimbulkan efek jera, sehingga kedepannya suami tidak mengulangi perselingkuhannya lagi. Nah, selebihnya PR bunda tinggal menjaga aura rumah tangga agar tetap positif. Nah, menjaga agar bunda dan suami di sini ya semakin sefrekuensi dan selaras secara spiritual. Nah, misalnya nih, dengan menjaga ibadah bersama-sama. Nah, seperti klien-klien saya yang selalu mendawamkan zikir Asma Ar-Rahman menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman dari saya. Nah, untuk itu, buat sahabat bunda yang ingin dibimbing secara lahir maupun spiritual dalam mengatasi perselingkuhan suami atau masalah rumah tangga lainnya, silahkan bisa mendaftar melalui nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.